Valverde cedera di final Piala Super Spanyol, Real Madrid dihantui krisis pemain. Real Madrid kembali mendapat kabar kurang menyenangkan usai gagal meraih trofi Piala Super Spanyol tahun 2025 sampai tahun 2026. Gelandang andalan mereka, Federico Valverde, mengalami cedera saat menghadapi Barcelona di partai final yang berlangsung pada Minggu malam waktu setempat. Pemain timnas Uruguay itu terpaksa ditarik keluar pada menit ke-68 setelah merasakan ketidaknyamanan di lutut kanannya. Valverde tak mampu melanjutkan pertandingan yang akhirnya dimenangkan Barcelona dengan skor tipis 3-2, meski Real Madrid sempat dua kali menyamakan kedudukan. Valverde dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis lanjutan pada Senin. Hasil tes tersebut akan menentukan seberapa parah cedera yang dialami gelandang berusia 27 tahun itu dan apakah ia harus menepi dalam beberapa pertandingan ke depan. Absennya Valverde tentu menjadi kekhawatiran besar bagi Los Blancos, mengingat perannya yang sangat vital di lini tengah. Masalah cedera Real Madrid pada laga El Clasico ini tak hanya menimpa Valverde. Antonio Rudiger sudah lebih dulu absen di partai final akibat cedera yang ia alami saat semifinal melawan Atletico Madrid. Sementara itu, Ferland Mendy juga dilaporkan mengalami kemunduran kondisi fisik jelang pertandingan penting tersebut. Di sisi lain, Dani Carvajal telah kembali masuk skuad, tetapi Real Madrid masih belum bisa mengandalkan sejumlah pemain kunci lainnya. Trent Alexander-Arnold dan Eder Militao masih berada di ruang perawatan, mempersempit opsi rotasi pelatih di tengah padatnya jadwal kompetisi. Chelsea siapkan uang 150 juta euro demi bintang Real Madrid. Chelsea dikabarkan tengah menyiapkan langkah besar yang berpotensi mengguncang bursa transfer Eropa. Klub asal London tersebut disebut telah mengajukan tawaran fantastis untuk merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid, sebuah langkah yang jika terwujud akan memecahkan rekor transfer termahal dalam sejarah sepak bola Inggris. Rumor ini mencuat di tengah situasi yang tidak sepenuhnya ideal bagi Vinicius Junior di Santiago Bernabeu. Brasil berusia 25 tahun tersebut menjalani musim yang penuh dinamika, termasuk momen emosional saat ditarik keluar dalam laga El Clasico melawan Barcelona, yang memicu spekulasi mengenai hubungannya dengan pelatih baru Real Madrid, Xabi Alonso, serta sebagian pendukung Los Blancos. Situasi Vinicius Junior bahkan sempat menjadi bahan sindiran. Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone secara terbuka melontarkan komentar bernada mengejek dengan menyebut bahwa Presiden Real Madrid Florentino Perez akan menyingkirkannya, pernyataan yang semakin memanaskan rumor masa depan sang bintang. Di balik statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dunia, masa depan Vinicius Junior di Madrid kini mulai dipertanyakan. Kontraknya dilaporkan tersisa sekitar 1,5 tahun, dan pembicaraan perpanjangan kontrak disebut mengalami kebuntuan dalam beberapa bulan terakhir. Menurut laporan media Spanyol Vichajes, Chelsea telah menyiapkan tawaran senilai 150 juta euro untuk memboyong Vinicius Junior ke Stamford Bridge. Nilai tersebut akan menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Premier League, melampaui rekor sebelumnya. Álvaro Arbeloa ditunjuk gantikan Xabi Alonso di Real Madrid. Real Madrid secara resmi mengumumkan penunjukan Álvaro Arbeloa sebagai pelatih kepala baru. Keputusan ini diambil menyusul perpisahan klub dengan Xabi Alonso. Los Blancos berpisah dengan Alonso setelah kekalahan 2-3 dari Barcelona di final Supercopa de España. Hasil tersebut menjadi penutup periode 7 bulan Alonso menangani tim utama. Manajemen klub kembali memilih sosok internal dengan latar belakang sebagai mantan pemain. Arbeloa naik ke tim utama setelah sebelumnya memimpin struktur pembinaan usia muda Real Madrid. Dalam periode tersebut, Alonso memimpin Real Madrid dalam 34 pertandingan. Namun, tekanan meningkat seiring hasil yang dinilai kurang konsisten serta laporan adanya ketidaksepakatan dengan sejumlah pemain. Situasi itu mendorong klub mengambil langkah perubahan. Arbeloa pun dipercaya untuk melanjutkan musim sebagai pelatih kepala. Álvaro Arbeloa telah lama menjadi bagian dari struktur Real Madrid setelah pensiun sebagai pemain. Ia bergabung dengan Castilla pada 2020 sebagai pelatih tim U14. Seiring waktu, Arbeloa naik melalui jenjang kepelatihan di akademi. Pada Mei tahun lalu, ia menggantikan Raul sebagai pelatih kepala Castilla. Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi klub untuk memberinya tanggung jawab di level tertinggi. Arbeloa kini naik satu tingkat untuk menangani tim utama. Sebagai pemain, Arbeloa merupakan produk akademi Real Madrid dan melakoni debut tim utama pada Oktober tahun 2004. Meski sempat meninggalkan klub pada 2005, ia kembali pada 2009 dan bertahan hingga 2016. Selama membela Real Madrid, ia mencatatkan 237 penampilan di semua kompetisi.
Arbeloa turut meraih gelar La Liga, 2 Copa del Rey, 2 Liga Champions, Piala Dunia antar klub, dan Piala Super. Brahim Diaz pecahkan rekor bersama timnas Maroko. Brahim Diaz kembali menunjukkan kelasnya di ajang Piala Afrika 2025 bersama timnas Maroko. Gol krusial pemain Real Madrid dalam perempat final melawan Kamerun tidak hanya membawa Maroko unggul 1-0, tetapi juga menorehkan sejarah baru di turnamen paling bergengsi benua Afrika. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, gelandang Real Madrid berusia 26 tahun itu memanfaatkan sundulan Ayoub El Kaabi untuk mencetak gol penting. Ini menjadi gol kelimanya di AFCON 2025, menandai performa mencetak gol yang konsisten sejak babak penyisihan grup hingga babak gugur. Lebih dari sekadar angka, gol ini membuat Brahim Diaz menjadi pemain pertama dalam 57 tahun, yang berhasil mencetak gol di kelima pertandingan pertamanya di AFCON. Prestasi ini dianggap luar biasa, apalagi mengingat ini adalah turnamen AFCON pertamanya. Keberhasilan ini menegaskan status Diaz sebagai sosok kunci bagi Atlas Lions. Dengan catatan 5 gol dan rekor bersejarah yang baru dipecahkan, Diaz dipandang sebagai kandidat terkuat untuk penghargaan pemain terbaik turnamen. Performa impresifnya menjadikan Brahim Diaz jimat keberuntungan bagi Maroko dalam perjalanan mereka menuju semifinal, sekaligus membuktikan bahwa bintang kelahiran 1999 ini siap menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Afrika. Sebelumnya Maroko menunjukkan kelasnya dengan mengalahkan Kamerun 2-0 di perempat final Piala Afrika, AFCON 2025, memastikan tiket ke semifinal dengan penuh percaya diri di Stadion Prince Moulay Abdallah. Perbedaan peringkat dunia, Maroko ke-11, Kamerun ke-57 terlihat jelas sepanjang 90 menit pertandingan. Sejak peluit pembuka, Maroko mengambil kendali penuh. Serangan cepat dari bintang-bintang seperti Achraf Hakimi dan Brahim Diaz membuat pertahanan Kamerun terus-terusan berada di bawah tekanan. Tekanan ini bahkan memaksa Arthur Afom menerima kartu kuning karena tackle keras hanya dalam 10 menit pertama. Gol pembuka terjadi pada menit ke-26 dari situasi tendangan sudut. Ayoub El Kaabi mengirim umpan akurat, yang diselesaikan dengan sempurna oleh Brahim Diaz dengan kaki kiri dari jarak dekat. Arsenal intip peluang bajak Arda Güler dari Real Madrid. Klub Premier League, Arsenal punya target transfer ambisius di tahun 2026 ini. The Gunners dikabarkan berencana untuk memboyong Arda Güler dari Real Madrid. Arda Güler merupakan salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Real Madrid. Sang pemain yang dilabeli The Next Mesut Ozil, ini direkrut Los Blancos dari Fenerbahce pada tahun 2023 silam. Sempat kesulitan bermain di tim utama Real Madrid, Güler kini jadi pemain andalan Xabi Alonso. Musim ini ia mulai tampil reguler dan mendapatkan menit bermain yang banyak berkat penampilannya yang ciamik. Dilansir Enoticias, permainan Güler ini ternyata dipantau oleh Arsenal. The Gunners dikabarkan berminat untuk membajak sang pemain di tahun 2026 ini. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta sangat tertarik untuk memboyong Güler ke Emirates Stadium. Sang pelatih ingin menjadikan Güler sebagai pilar lini tengahnya untuk masa depan. Langkah ini diambil Arteta setelah ia melihat performa Martin Odegaard belakangan ini. Kapten The Gunners itu mulai mengalami penurunan performa karena cedera berkepanjangan. Arteta merasa ia perlu mempersiapkan penerus jangka panjang untuk Odegaard dan ia menilai Güler punya profil yang tepat untuk posisi itu. Menurut laporan itu, manajemen Arsenal telah menyiapkan dana sekitar 90 juta euro untuk jasa Güler. Mereka menilai penawaran tersebut tergolong sangat besar untuk pemain yang belum terlalu teruji di level tertinggi. Real Madrid jadi yang terdepan dapatkan Nico Schlotterbeck. Klub Liga Spanyol Real Madrid menjadi yang terdepan untuk mendapatkan pemain bertahan Nico Schlotterbeck dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim dingin ini. Dikutip dari Football Espana, Jumat, Real Madrid dilaporkan menjadi yang terdepan karena tengah mencari bek tengah baru dan Schlotterbeck menjadi salah satu incaran mereka. Real Madrid memiliki kemampuan untuk mengeluarkan biaya transfer yang diinginkan Borussia Dortmund dan Schlotterbeck dipercaya menyambut baik kesempatan untuk bergabung dengan Los Blancos. Schlotterbeck dilaporkan tidak akan memperpanjang kontraknya dan Borussia Dortmund siap melepas pemain berusia 26 tahun tersebut.
Meskipun begitu, Bayern Munchen menarik diri dari perburuan Slotterbeck karena mereka sudah hampir merampungkan kontrak baru untuk bek Dayot Upamecano. Bayern Munchen masih membuka kemungkinan untuk memboyong Slotterbeck, namun itu baru bisa terjadi pada musim panas 2027 ketika kontrak pemain tersebut bersama Borussia Dortmund habis. Sementara itu, Barcelona sempat memiliki keinginan untuk mendaratkan Slotterbeck, namun biaya transfer yang tinggi akan menjadi tembok penghalang bagi Blaugrana. Pada musim tahun 2025 sampai tahun 2026, Slotterbeck telah tampil sebanyak 18 pertandingan bersama Borussia Dortmund di berbagai ajang dan menyumbangkan 1 gol serta 2 assist dari total 1.580 menit bermain.